dalam bahasa agama gini, kita dalam Islam itu dua, kita dilarang suudzon. Itu satu. Menfitnah, suudzon. Tapi ada satu lagi, dilarang juga kita membuat orang lain suudzon. Paham? Jadi kita nggak boleh suudzon sama kamu, sama orang lain nggak boleh. Tapi jangan juga kita menimbulkan orang lain suudzon. Nah, jadi dua-dua dia. Jangankan kita, ini sedikit ya, ada peristiwa Rasulullah ya. Ini untuk membaikkan, karena saya juga Ustadz, sedikitlah kita bahas isi agama ya. Rasulullah tuh siapa sih orang yang meragukan kebersihan beliau? Ya, kebenaran beliau. Tapi pernah suatu malam, beliau itikaf tuh mengantar istrinya ke rumah, ya itu berkunjung istrinya ke rumah malam, diantar istrinya ini gak populer, gak banyak orang tahu, namanya Sofia. Yang kita kenalkan, ya Aisyah itu banyak. Sofia ini banyak orang gak kenal. Dia jalan di malam hari, ada ngeliat dua orang pemuda yang lewat di depan Rasul, tiba-tiba berjalan cepat gitu loh. Seolah-olah macam ragu, takut gitu. Rasulullah manggil, kamu kedua sini, pelan-pelan. Ini istri saya. Itu sekali bernabi, dia tahu betul ini orang pasti dalam hati benar. Sama siapa sih Rasulullah tuh? Dua-duaan. Kan begitu. Yang pasti ini kan Nabi nggak mungkin berbuat yang nggak benar kan. Itu aja Nabi manggil dua orang ini. Jangan sampai dua orang ini suudzon nanti pada beliau. Akhirnya ini menjadi berbahaya. Makanya ada satu ungkapan yang paling ya ada yang mungkin kita sering dengar namanya ittaqu mawadi'at tuham. Janganlah kamu, berhati-hatilah kamu menjatuhkan diri pada hal-hal yang buat orang lain curiga padamu. Bahkan ada perkataan Umar yang sangat terkenal itu. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain curiga, jangan salahkan orang lain menyampaikan prasangka buruk kepada Anda. Itu jelas sekali itu. Jadi itu bunyi ya. Jadi man arada nafsahu lituham itu bunyi. Ini kalau kita bahasa namanya asar. Mauquf. Jadi hadisnya sama tingkat Umar. Ya tidak sampai pada tingkat Nabi. Jadi gini, man arada nafsahu lituham fala yaulumanna. Ya gitu. Man asabihi azzan. Jadi barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada membuat orang lain jadi curiga, jangan salahkan siapa-siapa ketika orang lain suudzon kepada Anda. Itu jelas sekali perkataan Umar. Jadi kalau ada, ini kan udah jelas kan suudzon orang. Dua-duaan lah, inilah, bikin itulah. Udah banyak orang ngomong, gitu terus. Ini kan membuat orang lain suudzon. Nah ketika ada orang menyampaikan, lu bener begini, ya jangan salahin orang lain. Kecuali salahkan, ya dirimu sendiri gitu loh. Nah jadi saya pikir Pak Amin, ya tidak bisa kita salahkan, dia mewakili suara orang yang seperti ini. Ya walaupun dia mengambil risiko apapun, saya kira Pak Amin mengambil jalan itu.